Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini seiring dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, kita masih bisa hadir melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama beramal soleh, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita, silaturahim kita, mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kajian kita pada pagi hari ini dengan judul Menyembah Allah dan berbuat baik. Saya menyampaikan judul ini, saya hubungkan dengan surat An-Nisa pada ayat yang ke-36. Sebelum saya lanjutkan membacakan ayatnya, perlu juga kita selalu mengingat bahwa dalam hidup ini aktivitas apapun bentuknya yang berupa kebaikan, maka harusnya semua itu kita lakukan dengan niat semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas apapun yang baik-baik dalam rangka menyembah Allah, itu baru jadi amal soleh. Jadi sholat menyembah Allah. Kemudian ketika Bapak sedang berjalan agak lelah, kemudian mampir di masjid, duduk, kalau mazhab Syafi'i walaupun hanya 10 menit tapi niatnya i'tikaf, menurut beliau itu masuk dalam kategori i'tikaf, bagian penyembahan diri kepada Allah jadi ibadah. Kalau Bapak mampir duduk tidak berniat apa-apa, cuma niat istirahat, maka dapatnya cuma istirahat, tidak menjadi nilai ibadah. Jadi aktivitas apapun, mencari rezeki, bekerja, mendidik anak, itu semata-mata dengan niat menyembah Allah, baru masuk amal soleh, dicatat sebagai bagian amal soleh. Nah, pada pagi hari ini
saya ingin lanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Semoga tidak semakin tambah khusyuk tidurnya ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah, perintah Allah. Kemudian ada salah satu bentuk penyembahan yang Allah langsung kaitkan dengan permintaan apa bentuk penyembahannya. Dalam surat Thaha Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, anallah, aku ini Allah yang maha berkuasa. Fa'budni, sembahlah aku. Perintah Allah, sembahlah aku. Apa bentuk penyembahan di ayat ini? Wa aqimis sholata, dirikan sholat. Kalau bicara aqimi, dirikan sholat sempurna, syarat-syarat, rukunnya, sunnah-sunnahnya. Itu kata aqimis sholat, bukan cuma sekedar sholat. Sembahlah aku, kemudian dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pernah bahas bahwa sholat itu, kata Allah, lidzikri, untuk mengingatku, bukan mengingat yang lain ketika sholat. Nah, di sini sholat salah satu bentuk penyembahan kita kepada Allah. Tapi ternyata Pak Bu, mohon maaf, ada orang di masa Rasulullah, Rasul menjelaskan, ada dalam buku Musnad Imam Ahmad, Rasul menjelaskan ada orang yang disaksikan oleh para sahabat sangat rajin sholatnya. Disaksikan sholatnya sangat rajin. Disaksikan dinilai manusia sangat soleh. Karena dinilai sangat soleh, dilihat mata sangat rajin sholat, menjadi idola di kalangan sahabat. Sahabat kepingin seperti orang itu. Orang itu bernama Dzu Sudayyah gelarnya.
idola para sahabat. Namun ternyata orang yang dinilai sahabat manusia, dilihat secara kasat mata, rajin sekali sholat, rajin sekali ibadah, tapi ternyata orang itu, mohon maaf, sangat-sangat berbahaya, Pak. Orang rajin sholat, disaksikan rajin sholat, dinilai sangat soleh, tapi ternyata orang itu sangat-sangat berbahaya. Saking berbahayanya, Rasul memerintahkan untuk membunuh orang itu. Bayangkan, dinilai sangat soleh, disaksikan rajin ibadah, idola. Nabi malah menawarkan, siapa yang mau bunuh orang itu. Kenapa sampai Nabi memerintahkan membunuh orang yang dinilai luar biasa taat ibadahnya? Karena dia menjadi penyebab perpecahan umat. Menjadi penyebab perpecahan umat. Lengkapnya Pak, peristiwanya. Dalam buku Musnad Imam Ahmad, sahabat berkumpul memuji-muji orang tadi. Disaksikan sangat soleh, rajin ibadah. Sahabat memuji-mujinya luar biasa. Sahabat mengidolakannya. Nah, zaman now banyak kita terpesona, bahkan mengidolakan seseorang yang karena penglihatan kemampuan kita hanya di mata, maka kita menghormati, mengidolakannya. Kemampuan kita hanya tahu lahiriahnya. Orang itu sedang dibicarakan, dipuji-puji, idola sahabat, muncul orangnya. Begitu muncul, sahabat berkata, Rasulullah, itu orangnya. Ketika sahabat memuji tadi, idola mereka, Rasulullah ada, Rasul hanya terdiam. Begitu muncul, itu orangnya wahai Rasul. Rasul bersabda, kata Rasulullah, kalian memuji-muji, mengidolakan, membicarakan habis-habisan kebaikan orang itu. Sebenarnya orang itu di wajahnya nampak sentuhan setan. Di wajahnya nampak sentuhan setan. Nabi tahu, sahabat tidak tahu. Karena Nabi Rasulullah SAW, kalian memuji orang yang nampak di wajahnya sentuhan setan, sementara disaksikan sholatnya sangat rajin, ibadahnya sangat rajin. Kemudian Rasul melanjutkan, orang itu setelah Rasul berkata, kalian memuji orang yang nampak di wajahnya sentuhan setan. Orang itu mendekat, berdiri di dekat para sahabat dan tidak mengucapkan salam. Kemudian Rasul bertanya kepada orang itu, Tuhan, demi Allah, bukankah dalam hati Anda ketika berdiri masuk di majelis ini, hati Anda berkata bahwa
tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling utama selain Anda di sini. Bukankah hati Anda berkata seperti itu? Anda hadir ke sini merasa paling baik. Anda hadir ke sini merasa paling utama. Bukankah isi hati Anda begitu? Laki-laki tadi menjawab, ya Rasulullah, hati saya seperti itu. Isi hatinya ketahuan, terbongkar aibnya. Dia meninggalkan tempat menuju masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Memang orang ini rajin sholat. Dia menuju masjid untuk sholat. Begitu orang tadi meninggalkan tempat di masjid untuk sholat, Rasul memerintahkan, siapa sahabat-sahabatku di antara kalian yang mau membunuh orang tadi? Abu Bakar Siddiq bangkit menuju masjid, niat membunuh orang tadi, menjalankan perintah Rasul. Begitu sampai di masjid, orang tadi sedang sujud, Pak. Emang kerjaannya sholat melulu. Makanya di mata manusia idola, dipuji. Tapi Rasul menawarkan, ayo siapa yang berani bunuh orang itu. Begitu sampai di masjid, orang itu lagi sholat. Abu Bakar melihat lagi sholat, tidak sanggup membunuhnya. Abu Bakar kembali menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup membunuh. Bukankah Anda melarang membunuh orang yang sedang sholat? Umar bin Khattab bangkit, ingin menunaikan tugas yang diperintahkan Rasul. Umar bin Khattab menuju masjid, hendak membunuh orang tadi. Masih sholat Bapak Ibu, masih sholat. Begitu sampai di masjid, Umar saksikan masih sholat, nggak sanggup juga. Balik ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak sanggup bunuh orang yang sedang sholat. Bangkit sahabat berikutnya, Ali bin Abi Thalib, berangkat ke masjid, berniat membunuh orang tadi. Tapi sampai di masjid, tetap orang itu masih sholat. Sholat sunatnya banyak banget Pak, ini orang rajin sekali. Ali bin Abi Thalib menyaksikan sedang sholat. Ia balik menghadap Rasul, diplomatis, wahai Rasul, saya sudah tidak melihat orangnya lagi. Maknanya dia tidak sanggup membunuh orang yang sedang sholat. Rasul tahu bahwa para sahabatnya tidak mungkin sanggup membunuh orang yang sedang sholat. Lalu apa maksud Rasulullah? Kalau orang-orang seperti bergelar Jusudayyah ini hidup di masa apapun, di masa kapanpun, dimanapun, dengan hati yang merasa paling baik, paling utama dari yang lain, cenderung Pak arogans, tidak mau mendengarkan yang lain yang berbeda dengannya. Kenapa? Merasa udah paling benar sendiri. Cuma ini Rasul isyaratkan betapa berbahayanya kalau orang-orang seperti itu hidup di tengah-tengah umat Islam. Sebenarnya intinya bukan ajaran membunuh. Intinya betapa berbahayanya kalau orang yang merasa paling benar, merasa paling utama, merendahkan yang lain. Ini menyebabkan ketidakharmonisan. Di keluarga ada orang seperti ini, tidak harmonis. Berjamaah tidak harmonis. Berislam tidak harmonis. Umat Islam tidak akan bisa terjalin hubungan baik, karena tidak akan pernah mau mendengarkan, tidak mau menerima
yang berbeda dengannya. Kenapa? Sudah merasa paling benar sendiri. Ini Rasul kemudian berkata, andaikan orang tadi jadi kalian bunuh, kata Rasulullah, andaikan kalian jadi bunuh, maka niscaya umatku tidak akan pernah terpecah belah, kata Rasulullah. Orang tadi tidak jadi dibunuh. Andaikan dibunuh pun, kalau muncul orang-orang seperti tadi, kata Rasulullah, itu menjadi pemecah belah umat Islam. Nah, ternyata mohon maaf, ada orang yang rajin sholat, disaksikan dinilai rajin ibadah, tapi hatinya luar biasa jeleknya. Maka ternyata dengan penyakit hati seperti itu, dia menjadi pemecah belah umat, kata Rasulullah SAW. Wa'budullah, sembahlah Allah, jangan besarkan diri kita sendiri. Pergerakan salat, berapa kali kita takbir, maknanya besarkan Allah, jangan besarkan diri sendiri. Wa'budullah, sembah Allah lahir dan batin, Pak. Banyak orang menyembah Allah lahirnya tadi, lahirnya dia tertunduk-tunduk, sering sekali sujud, sering sekali, lahirnya seperti itu. Tapi hatinya dia besarkan diri sendiri, bukan membesarkan Allah. Itu Pak, sembah Allah lahir dan batin. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Tadi Rasul menyebut, Pak, Bu, Rasul menyebut, kalian membicarakan orang yang nampak di wajahnya sentuhan setan. Pelajaran bagi kita, siapapun itu bisa digoda oleh setan, siapapun. Bapak sekarang punya idola, kita punya idola, ustaz, kiai, habaib. Orang-orang punya idola. Pertanyaannya, apakah idola bapak-bapak itu yang bapak saksikan secara kasat mata sangat soleh, kita nilai rajin ibadah, apakah mereka steril dari godaan setan? Tidak ada yang terbebas dari godaan setan. Siapapun bisa digoda oleh setan. Makanya di Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima al-ayah. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu siapapun, tidak ada pengkhususan di ayat ini. Ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, habaib bukan habaib, bani Adam. Selama dia bani Adam, kata Allah, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali terperdaya oleh setan. Jadi siapapun, Pak, kalau saat ini banyak orang mengidolakan tokoh-tokoh Islam tertentu, itu bentuk penghormatan kita kepada mereka, para ulama kita. Tapi jangan anggap mereka terbebas dari godaan setan sehingga selalu benar langkah-langkahnya. Pak, serius apa ngantuk nih? Oh serius ya.
Salah campur ya Pak. Lukas serius ngantuk. Benar-benar serius ngantuknya nih. Nah kan sekarang begini Pak, mohon maaf. Kalau tadi langsung yang membolak-balikan itu Rasul. Dipuji-puji habis-habisan. Rasul bilang, alah bahasa kitanya nih, kamu tuh bicarakan orang yang di wajahnya sentuhan setan. Itu sahabat mengidolakan orang itu. Coba kalau Bapak, ulama yang Bapak idolakan, dikritik oleh sahabat Bapak, apa sikap Bapak? Banyak orang berkata, pasti dia mah nggak pernah salah, dia mah. Jadi jangan terpesona dengan penampilan lahir. Kenapa? Kemampuan kita hanya bisa menilai lahir. Allah menilai batin hati kita. Allah tahu hati kita. Zaman sekarang gitu. Apalagi mohon maaf, pilpres sekarang ini kan masing-masing punya ulama. Yang begini punya ulama, yang begini punya ulama. Iya kan? Yang begini punya habaib, yang begini punya habaib. Yang begini punya kiai, begini punya kiai. Punya ustadz, punya ustadz. Terserah mau pilih yang mana. Jangan jadikan masjid sebagai alat kampanye. Mendidik politik boleh. Apa? Pilih pemimpin yang bagaimana, jelaskan Al-Quran, hadis. Pemimpin yang baik yang bagaimana dalam Islam. Pendidikan politik, pemimpin ideal, syarat-syaratnya bagaimana, ada di hadis, di Quran. Tapi jangan lakukan kampanye di dalam masjid. Saya pernah sampaikan, Suriah hancur. Kata Adnan Al-Afyuni, ketua rekonsiliasi Suriah sekarang, beliau mengatakan awal kehancuran itu karena masjid-masjid yang tadinya sejuk menjadi tidak sejuk karena banyak dipergunakan untuk kampanye. Semoga nurul amal ini, mohon maaf, tetap bisa menjaga persaudaraan. Amin ya robbal alamin. Jadi sembah Allah. Tadi yang kritik Nabi, nerima sahabat. Nah kalau kita kan bukan Nabi, ada teman kita punya tokoh diidolakan, sangat mencintai ulama itu, kita kritik, belum tentu kritikan kita diterima. Kenapa? Kita bukan Nabi. Kamu nggak tahu sih. Wah, saya punya ini, saya juga punya nih. Wah, main tunjuk-tunjukkan data lewat medsos. Ternyata Pak, orang sekarang lebih tahu, lebih takut kepada undang-undang ITE ketimbang takut dosa menyebarkan fitnah. Begitu ada undang-undang ITE mulai berkurang tuh, hoax-hoax mulai berkurang. Padahal di Al-Quran itu ada menyebarkan berita tidak benar bagian perbuatan, pasti. Kurang takut Pak sama Al-Quran. Undang-undang ITE baru takut. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah lahir dan batin kita Pak. Kemudian itu perintah menyembah Allah. Judul kita, dan berbuat baik. Kepada siapa saja sepanjang hidup kita, kita berbuat baik. Ayatnya wabil walidaini ihsana. Sepanjang hidup kita, kita berbuat baik kepada orang tua. Ihsana maknanya dengan kebaikan yang sempurna. Bukan kebaikan sekedarnya kepada orang tua. Ihsana, kebaikan yang sempurna kepada orang tua. Izin tanya Pak, biasanya
tambah usia kita, kita punya istri, kita punya anak, kira-kira perbuatan baik kita, bantuan kita kepada orang tua biasanya semakin bertambah atau semakin berkurang? Makin berkurang. Nah ini Pak mesti kita dalami nih. Kenapa berkurang? Udah punya istri, apalagi istrinya 2. Saya tanya bapak-bapak ya, tanya bapak-bapak, boleh nggak punya istri 2? Boleh. Bu, boleh nggak suaminya punya istri 2? Boleh. Saya yakin Bu, bapak-bapak di sini ya, keinginan sih ada. Keinginan ada. Yang pertama nggak berani mungkin. Yang kedua ini bagus, tak sanggup menyakiti hati ibu. Nah. Semakin dewasa ada tanggungan istri, tanggungan anak, terkadang itu kurang baiknya ketaatannya, bantuan kepada orang tua. Al-Quran bukan begitu mengajarkannya. Semakin tambah usia, itu harusnya semakin baik, semakin banyak memberikan bantuan menurut kemampuan kita. Jadi tambah umur, tambah meningkat berbuat baktinya kepada orang tua. Bukan tambah umur, berkurang berbaktinya kepada orang tua. Ayatnya Pak, ini hafal Bapak Ibu nih. Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Kita hafal nih doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Untuk mempersingkat waktu, saya ambil poin ayat yang langsung menunjuk kepada semakin tambah usia, walaupun punya istri 1 atau 2 atau 3 atau 4 pun, misalkan Pak, anak kita ada, tetap kata Allah, hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika dia sampai, kita sampai usia dewasa, asyuddahu, usia mulai lebih matang lagi. Ahli tafsir berpendapat ada kisaran usia 33 tahun sampai usia mulai produktif. 33 tahun kemudian wabalagho sampai arba'ina sanatan, umur 40 tambah tua lagi, maka qala, ia lebih banyak berdoa, ia lebih meningkatkan baktinya kepada orang tua. Ini tafsirnya. Ia lebih banyak berdoa, lebih meningkatkan kebaktiannya kepada orang tua. Bukan berkurang. 40 dia masih mampu berbakti sesuai kemampuannya. 50 masih mampu berbakti sesuai kemampuannya.
tingkatkan, bukan tambah umur, tambah berkurang baktinya sama orang tua. Ayat ini tambah umur, tambah kuat, tambah kenceng baktinya sama orang tua. Bahkan qala, dia lebih meningkatkan lagi apa? Doanya. Doanya yang tadi, Rabbi auzi'ni, Tuhanku auzi'ni, beri kemampuan kepadaku, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Kenapa Pak? Orang tua kita bisa jaga kita, bisa didik kita, bisa menyekolahkan kita, karena mereka dapat nikmat dari Allah. Mereka dapat nikmat dari Allah, bisa jaga kita, bisa menyekolahkan kita. Nah, auzi'ni Pak, yang benar, beri kemampuan. Bu, ada ceramah Bu di belakang. Auzi'ni, beri kemampuan. Bu, banyak orang yang secara materi sangat mampu, banyak nggak yang nggak mampu bantu orang tuanya. Dia punya uang, mampu, tapi dia nggak bisa bantu orang tuanya. Banyak Bu, banyak. Beri kemampuan, sudah punya kemampuan fisik, masih kuat. Nah, tolong ayah mau berobat. Aduh Pak, gimana ya? Kayaknya nih agak ngantuk nih Pak nih. Semalam kerjaan kantor sampai begadang saya Pak nih. Udahlah Pak, naik Gojek aja. Ya Allah. Zaman now, orang tuanya minta diantar. Iya sih, Gojek ada, Grab ada. Kita kok nggak kemana-mana. Mampu kita berangkat, fisik kita mampu nganter, masih nolak juga. Auzi'ni, beri kemampuan. Udah punya kemampuan, auzi'ni, ilhamkan dorongan dalam hatiku ya Allah, sehingga benar-benar bisa mewujudkan agar bisa berbakti kepada orang tua. Benar-benar terwujud perbuatan baik kita. Mampu materi, benar-benar keluar tuh uang ke orang tua. Mampu fisik, orang tua minta tolong, benar kita tolongin. Banyak orang yang mampunya saja, tapi tidak mampu menolong orang tuanya. Enggak mau maknanya. Auzi'ni, kemampuan. Kemudian ilham, yang mendorong dalam hati, yang benar-benar mewujudkan perbuatan baik kepada orang tua. Auzi'ni. Makanya Al-Quran doanya kalau kita kaji tafsir Pak, Masya Allah, satu kata ini luar biasa. Wabil walidaini ihsana. Baik, semakin tambah umur semakin tingkatkan, bukan berkurang Pak. Wabil walidaini ihsana, maksudnya apa? Yang pertama, apapun sikap perilaku orang tua, tetap kita harus berbuat baik dan berbakti kepadanya. Apapun sikapnya. Kadang-kadang anak berkata, sama saya kok saya dibedain. Adik saya disayang bener. Dikit-dikit adik saya banyak dibantu. Dikasih ini, dikasih rumah, dikasih mobil. Saya kok cuma rumah aja. Begitu orang tuanya minta diantar berobat ke kita, tolong antarkan saya. Hati orang kadang berkata, enak aja. Yang banyak dikasih adik saya. Giliran susah, minta tolongnya ke saya. Nggak mau nolong. Ihsana. Apapun sikap mereka, tetap kita harus berbuat baik sama mereka. Apapun sikap mereka Pak. Ini bukan ngomel,
bukan ngomel. Apapun sikap mereka, omongannya, tutur katanya nggak enak, nyakitin, wabil walidaini ihsana, tetap tingkatkan penghormatan dan kebaikan kepada mereka. Wabil walidaini ihsana berikutnya, bahkan ditafsir agamanya andaikan berbeda dengan bapak, maka tetap berbuat baik. Tapi ada batasannya di surat Luqman. Luqman itu nggak pakai al ya Pak. Luqman. Jadi saya pernah itu hadir di sebuah acara, pembawa acara kemudian mempersilahkan qori untuk baca Quran. Mari kita dengarkan ayat Al-Quran qori oleh Pak ini yang akan membacakan surat Al-Luqman. Kenapa? Udah biasa sama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Al-Luqman nggak ada. Luqman, di surat Luqman ada batasannya. Agamanya beda dengan kita, tetap berbuat baik, tapi ada batasannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka mengajak kepada kemusyrikan, kata Allah, ngajak yang enggak benar, fala tuti'huma, kamu jangan taat. Tapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia tetap jalin hubungan baik, tetap beri bantuan. Makanya ayatnya wawassoinal insan, manusia, bukan wawassoinal amanu, wawassoinal insan. Karena sebenarnya naluri manusia, hati kecilnya, semua itu naluri kecilnya pengen berbakti. Naluri kecil cuma setan kadang-kadang Pak membisikkan, menggoda kita. Ada lagi setan, kita bahas dulu ya. Setan yang terlihat siapa? Manusia. Manusia, hati-hati. Hati-hati, pasangan hidup kita bisa jadi setan penghambat bakti kita sama orang tua. Halo? Udah nikah Pak? Udah nikah Bu? Berapa kali? Nih Pak, ada bisa jadi mitos, legenda. Ada malin kundang. Nggak perlu malin kundang, banyak terjadi. Tadinya sama orang tua baik, punya istri eladalah. Tadinya hormat sama orang tua, pas punya istri, waduh. Begitu suaminya ngambil uang, istrinya bilang, hayo, hayo, hayo. Mau kasih siapa nih? Mau kasih mamah lagi ya? Hayo, hayo, hayo. Ada nggak yang begitu? Aduh, nggak ada Pak di sini. Malu. Hayo, hayo, mau kasih siapa? Ayo, ayo Pak. Aduh. Ini kan buat ibu kita, orang tua kita. Loh kan kemarin sudah. Iya, tapi kan kasihan. Udahlah, kan anaknya bukan kita aja. Yang lain kan anaknya juga. Masa kita melulu sih? Akhirnya Pak nggak jadi berbakti, berbuat baik sama orang tua. Pasangan hidup kita bisa menjadi maaf setan. Jadi kalau ada istri kayak gitu, tiap malam Bapak tidur bersama,
iya kan, minal jinnati wan nas. Anaknya kalau taat kepada Allah nggak anak setan, Bu. Dia bisa menjadi perilakunya kayak setan. Pas begitu nongol, besar, dewasa, mulai balik, ngerti. Kayak mamanya juga. Udahlah ayah, kok nenek lulus yang dibantuin. Nah baru jadi setan kecil juga tuh, Bu. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kita mohon maaf tidak tepat. Tambah usia itu tambah taat. Hati-hati, ayat jelas. Wa ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Dan kami jadikan bagi tiap-tiap para nabi, termasuk kita umatnya, Allah jadikan bagi kita apa? Setan. Dari golongan apa? Jin wal ins dan manusia. Ada setan bagi kita yang berupa manusia, kata Allah, yang kalau berbuat baik kita dihalangi. Lanjut apa selesai nih, Pak? Lagi ya? Lagi. Bu, lanjut, Bu. Ngomongin setan ya, Bu, enak. Sama siapa lagi? Tadi kan wabil walidaini ihsana. Mohon maaf saya lanjutkan satu lagi. Tadi agamanya apapun, tapi kalau ngajak kemusyrikan, ngajak kepada ketidaktaatan, maka kita tolak, tapi bergaul di dunia tetap dengan baik di dunia. Bantu mereka di dunia. Satu lagi, wabil walidaini ihsana. Siapapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, setinggi apapun jabatan kita, orang tua kita nggak lulus SD, kita titelnya sampai nggak muat itu huruf-huruf kotak-kotak ngisi KTP, Profesor, Doktor, MSc, kemudian RSCM, MCK. Siapapun kita, titel kita, pendidikan tinggi, jabatan luar biasa, jangan pernah untuk mengurangi bantuan kita, hormat kita sama orang tua. Kadang-kadang pendidikan anaknya tinggi, orang tuanya ngomong, iya mah, nah, cuma sekedarnya aja. Kenapa? Merasa kita, orang tua kita, Allah ngomong apa sih? Cuma lulus SD aja. Kita dikasih pandangan gini. Iya. Gimana nanti deh? Gimana nanti? Siapapun kita, ini penting, Pak. Setaat-taatnya kita, rajin ibadah, orang tua kita nggak ibadah, misalkan nggak sholat, tetap jangan mengurangi hormatnya sama mereka. Jangan merasa kita sudah sangat rajin ibadah, orang tua kita nggak ibadah, kita nggak hormati. Hubungan di dunia tetap kita hormati dan berbuat baik, siapapun kita. Wabil walidaini ihsana. Makanya Pak, kalau berbakti ayatnya wabil pakai bi, ditafsir pakai bi itu dijelaskan. Kenapa nggak pakai li? Kan bisa walil walidain, tapi kenapa pakai wabil? Pakai wabil, pakai bi, maknanya perbuatan baik kita kepada orang tua kita, ujung-ujungnya pada akhirnya itu manfaatnya buat kita. Pada akhirnya manfaatnya buat kita. Kita merasa sudah bantu orang tua, kita merasa banyak kasih uang orang tua, kita merasa banyak menolong, tapi sebenarnya pada akhirnya wabil itu ujung-ujungnya manfaatnya buat kita, bukan buat orang tua pada akhirnya. Kalau kita menyadari ini,
maka luar biasa Pak. Karena pada akhirnya itu kebaikannya buat kita, bukan orang tua kita. Singkat, kepada siapa lagi berbuat baik? Wabidil qurba, sama kerabat kita, pemilik kita. Kita harus baik. Kerabat kita. Di zaman Rasul ada kakak beradik. Kakaknya ini rezekinya banyak, dia berbisnis. Adiknya ekonominya lemah, sudah berusaha tapi tidak mendapatkan rezeki sebanyak kakaknya. Cuma dia rajin ibadah. Datang ke Rasulullah, gimana ya adikku? Adikku ini hidup di bawah tanggunganku. Aku bantu makan, aku bantu pakaian. Gimana wahai Rasul? Adik saya hidup di bawah tanggungan saya. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak? Rezeki kamu begini banyak, ini karena doa adikmu selama ini. Rezeki kamu tuh kaya raya, kamu nggak tahu. Ini berkat doa adikmu selama ini. Kamu mengeluh, kamu banyak beri bantuan ke dia. Sementara suksesnya kamu kaya raya karena doa adikmu itu. Wabidil qurba, berbuat baik sama kerabat kita. Lanjut, wal yatama, sama anak yatim. Berbuat baik. Cuma mohon maaf, kadang-kadang santunan anak yatim banyak, saudaranya miskin nggak dibantu. Kenapa? Kalau anak yatim dibantu ada namanya disebut. Kalau sama kerabat nggak disebut. Anak yatim bagus bantu anak yatim, tapi ayat lihat sebelum anak yatim juga tercantum kerabat kita. Bagus santunan, bahkan orang yang bantu anak yatim itu bersama Rasulullah. Kita tahu bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Nih bukan, nggak ada hubungannya Pak. Mau begini ya. Tahiyat begini ya. Ini kata Nabi, anak saya wa kafilul yatim, dan orang yang memelihara anak yatim, itu kata Nabi, beliau mengisyaratkan bisababah, telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Bil jannati hakadha, di surga seperti ini. Berarti di surga orang yang memelihara anak yatim dekat posisinya dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian sama orang miskin berbuat baik. Kemudian juga wal jari bil qurba, tetangga kita. Banyak orang yang membina hubungan baik di mana-mana, di kantor, dengan teman-teman alumni, tapi dengan tetangganya tidak menjalin hubungan baik. Dengan tetangga juga berbuat baik. Kemudian juga dengan tetangga dekat, tetangga jauh. Wassahibi bil jambi, teman Pak, teman sejawat kita. Berbuat baik dengan sahabat-sahabat kita. Di antaranya paling tidak, jangan kecewakan sahabat-sahabat kita. Berbuat baik sama sahabat-sahabat kita. Nah, sebagai penutup, Bapak di kantor punya sahabat, di pengurus masjid bersahabat, di RT punya bersahabat, apalagi kalau masing-masing punya tugas di kepengurusan. Bagaimana perasaan Bapak kalau Bapak sudah di kepengurusan, di kantor, bekerja baik, sementara sahabat Bapak males-malesan? Ya, tentu Bapak kecewa. Jadi jangan kecewakan sahabat kita. Mulutnya tidak berkata, aduh saya udah capek, dia baru datang lagi. Atau ada panitia, ada pengurus, maaf pengurus masjid, ya,
pengurus masjid, jangan kecewakan sahabat-sahabat kita. Kenapa? Kepengennya kan sama-sama, semua rajin, semua aktif. Nah, yang gak aktif ini yang mengecewakan sahabatnya. Jangan kecewakan sahabat-sahabat kita. Al-Quran memerintahkan juga berbuat baik dengan sahabat-sahabat kita. Ya, demikian yang saya sampaikan. Penjabarannya sangat luas, keterbatasan waktu, tapi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sepanjang usia kita tetap dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dewasa meningkatkan berbuat baik, hormat sama orang tua kita. Kemudian juga berbuat baik dengan kerabat kita, anak yatim, orang miskin, tetangga kita, juga termasuk teman-teman sejawat kita. Ini ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan ada satu lagi, wabni sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang baik, kekurangan biaya, perjalanan baik, kita bantu juga mereka. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjaga hubungan baik, silaturahim, sehingga kita semua sama-sama bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.